لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Banyak ya, jangan banyak mengeluh. Orang mengeluh itu ciri dari apa? Kelemahan dari ketergantungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kembali. Innama dzalikum, sungguhnya demikian itu ya. Bisikan takut itu asyaitan. Ya, dibisikkan oleh apa? Asyaitan. Wa khawwifu, yang menakutkan kalian auliya'uhu. Ya. Dan juga aulianya. Aulia itu siapa? Aulia setan itu siapa? Ya. Aulia setan orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang yang berada di tengah kaum muslimin, cuma dia tugasnya bisik-bisik rasa takut di tengah kaum muslimin supaya kita tidak berani ya, terhadap orang-orang kafir. Maka Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini, fala takhafuhum, janganlah kalian takut dengan mereka. Gitu ya. Ini penutupnya luar biasa. Wa khafuni, dan takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, in kuntum mukminin, jika kalian orang-orang yang beriman. Jangan takut dengan mereka ya, karena mati dengan mereka, matinya kemana? Bukan kalau kita perang mati dengan mereka, matinya kemana? Masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya berarti kita mendapatkan kejayaan. Gitu. Jadi pilihan umat Islam kan mati mulia, hidup mulia, mati ya. Coba ulang itu. Mati mulia, hidup itu kan. Mati mulia dengan apa? Dengan Islam. Atau mati syahid membela Islam. Itu pilihan kaum muslimin yang harus kita latih, tancapkan di jiwa-jiwa kita semua ya, untuk selalu menggolorakan apa keberanian ya, untuk membela Islam dan kaum muslimin. Jangan pernah takut, walaupun kita bukan dalam masa ini, namun harus ditancapkan, jangan pernah takut selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hal yang mengantarkan kita kepada kebinasaan kecuali dengan izin dari Allah. Ini kan akidah itu. Tidak ada yang bisa menggerakkan apapun tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Maka bersabar dalam setiap ujian ya, takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala takhafuhum, janganlah kalian takut terhadap mereka. Wa khafuni, takutlah kalian kepada aku, Allah katakan, in kuntum mukmin, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Singkat waktunya ya. Sejemaah sekalian dirahmati Allah ya. Ini pernah menjadi PR umat Islam, menjadi persoalan yang menimpa kaum muslimin. Bagaimana Palestina itu yang di backup kekuatan Baghdad, imperium besar kaum muslimin, itu dihancurkan oleh apa? Oleh tentara Palestina dulu, tentara salib ya. Ini menjadi perhatian, termasuk Al-Imam Al-Ghazali. Pernah dengar? Nah, yang sering kitabnya apa namanya? Ihya Ulumuddin. Perhatian beliau, apa sih yang membuat besar umat Islam itu kok seperti rayap, rapuh gitu? Apa sih persoalannya yang membuat kaum muslimin begitu kayak rayap dalam menghadapi apa? Menghadapi orang-orang kafir. Ya, orang kafir dari belahan Eropa masuk ke Palestina ya, membabat, menghancurkan, membunuh, membantai kaum muslimin terus di perjalanan. Apa membuat kemudian kaum muslimin tidak ada kekuatan, bahkan tidak melawan dengan kekuatan besar itu? Dan ingat jemaah sekalian,
Yang dikirim tentara-tentara salib itu, tentara salib pertama itu tentara-tentara bengis. Mereka bukan tentara-tentara yang dididik moral. Kita jujur ya, tentara barat pun ada dua tentara yang modelnya. Ada tentara yang dididik agak sifatnya sudah tahu moralitas, anak-anak itu nggak boleh disembelih. Mereka juga ada aturan itu sebenarnya, aturannya ada walaupun dilanggar. Tapi ada tentara yang tidak ada aturan, yang dikirim tentara salib pertama itu adalah tentara-tentara yang tidak punya aturan. Maka Bapak Ibu bisa lihat semuanya, tidak ada yang tidak dibunuh oleh mereka. Mau bayi, anak-anak, orang hamil, semuanya ditebas oleh mereka. Ini membuat sedih kaum muslimin pada saat itu, termasuk kakeknya Salahuddin Al-Ayyubi. Siapa namanya? Imanuddin Ad-Jangki. Ini kakeknya Salahuddin. Dia melihat karya-karya ulama pada saat itu, termasuk karya Ihya Ulumuddin. Apa sih yang membuat orang itu takut kematian ini? Jawabannya silahkan baca kitab Ihya Ulumuddin. Ada pernah baca kitab itu? Kalau beli saja ya, dengar ya, itu sudah banyak terjemahannya. Ya, di situ nanti kita dibahas berkaitan dengan apa? Takut kepada Allah, keutamaan sabar, Allah Maha mengawasi. Itu dikaji di kitab itu, sehingga Imam Al-Ghazali ingin meletakkan tidak ada satupun yang terjadi kecuali atas pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sering kitab ini dijadikan kitab rujukan orang sufisme, ya kan? Kenapa? Sering dijadikan kitab sufi, sering dijadikan kitab rujukan bagaimana melahirkan kekuasaan Allah dalam dirinya dan melemahkan kekuatan materi. Paham ya? Bagaimana kekuatan materi bisa tergeser dan menancapkan kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu inti dari kitab Ihya Ulumuddin. Seperti itu. Inilah yang diramu oleh Imaduddin Ad-Jangki, ya, menanamkan kepada keturunannya termasuk nanti Salahuddin Al-Ayyubi, bahwa tidak ada yang harus dia takuti kecuali kekuasaan dari Allah. Itu yang ditancapkan ke siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Dan ini yang dibina kaum muslimin, diarahkan kaum muslimin, ya, secara global diarahkan, dibina, disatukan kaum muslimin dari perselisihan, ya, diarahkan, disatukan, dibangun kekuatannya, ya, dari mulai Palestina, ya, sampai ke Mesir. Mesir pada saat itu dikuasai oleh Syiah, ya. Ini juga diambil oleh Salahuddin, disatukan dengan kekuatan Allahu Akbar. Maka kemudian tentara salib itu ketika umat Islam menyatu dan muncul di tengah kaum muslimin kekuatan terbesar hanya Allah Subhanahu wa taala, ternyata tentara salib itu tidak ada apa-apanya. Itu dia. Intinya apa berarti? Menancapkan apa? Keimanan di tengah kaum muslimin. Ini yang juga lemah di tengah kita, Pak, ya. Kita lebih takut hilang beras daripada hilang sholat sunat. Sering seperti itu kan? Ya kan? Kita ini jangankan bicara mati, beras 1 liter pun takut kita tinggalkan, sholat sunat kita tidak kerjakan, ya kan? Kita lalaikan, padahal sudah berkumandang misalkan adzan Allahu Akbar, preleh-ileh, tahu preleh-ileh? Tunggu dulu, maka datang ke masjid kalaupun sholat berjamaah sudah akhir-akhir. Itu menunjukkan ada persoalan keimanan yang sudah jatuh. Kita semua meyakinkan bahwa sebenarnya jaminan itu adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menjamin setiap apa yang kita butuhkan, tidak datang dari pembeli, datang dari yang yakin gak itu? Yakin gak itu? Enggak, jawabannya kurang mantap semuanya ini. Kita kan selalu bergantung kepada pembeli kan. Allah berikan datang kepada yang lain, jalur yang lain. Ini yang harus
diyakini oleh kita semua. Allah berikan jalur pada jalur-jalur yang lain. Semua hafal, tapi prakteknya susah. Apa itu? Allah janjinya apa? Barang siapa yang bertakwa, Allah jadi jalan keluar apa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu. Ayatnya semuanya hafal semua kan? Prakteknya nggak sampai kita semua, ya kan? Maka di sini harus melatih mendatangkan keimanan bahwa Allah akan mendatangkan kemudahan kepada orang-orang yang bertakwa. Contohnya apa? Nggak usah jauh-jauh. Dia tidak dilalaikan dengan kepentingan dunia ketika Allah sudah apa? Nggak usah jauh-jauh, buktikan dulu itu. Kecuali dia misalkan ada kepentingan lain, misalkan sehingga dia terlambat sholat sunat lain. Tapi ketika memang dia tidak ada halangannya cuma dunia saja, halangan-halangan biasa, kemudian ini dia pun masih dilalaikan, maka menunjukkan bahwa kekuasaan Allah belum menancap pada dirinya, masih takut akan hilangnya satu letter dibandingkan sholat sunnah. Padahal apalagi sholat sunnah subuh tadi pahalanya berapa? Apa? Seluruh dunia dan isinya. Artinya apa? Tidak ada yang menandingi dunia ini daripada pahala sholat sunnah fajar itu. Yakin nggak itu? Siapa yang bicara? Coba saya buktikan. Besok ya ada orang ngasih bapak 1 kilo emas, tapi jangan sholat sunnah ya. Kira-kira bapak pilih mana? Ayo. Besok misalkan kamu mau sholat sunnah ya? Iya, nih 1 kilo emas. Ayo jawab, ibu akan pilih mana? Pasti semua kita pilih, termasuk saya juga pilih emas. Kenapa? Yakin kita masih lemah, ya kan? Inilah persoalan kita sebenarnya. Yakin terhadap kabaran Quran, kabaran hadis yang lemah, sehingga yang terbayang apa di otak ini apa? Walaupun sholatnya Allahu Akbar, tapi hati kita apa? Emas yang besar, gitu. Ini persoalan yang harus kita, sebelum kita meninggal, yuk kita latih bagaimana kekuasaan materi itu lemah, dan kekuasaan Allah lah yang harus ditinggikan. Karena ini syarat masuk surga tuh. Syarat masuk surga itu meninggikan kekuasaan Allah, melemahkan kekuasaan materi. Bukan tinggalkan materi, bukan, materi harus dicari, tapi ketika kepentingan agama semua harus ditinggalkan, gitu maksudnya. Semua harta ini kita bisa korbankan dalam kepentingan agama. Cukup ya? Masya Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita lanjutkan minggu yang akan datang. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله